Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas contoh soal lagi mengenai batang tekan. Tapi di sini penampangnya berbentuk bundar ya. Seperti diketahui, batang tekan terbuat dari kayu utuh, solid, berbentuk penampang bundar yang berfungsi untuk menahan beban tekan aksial ya, seperti gambarnya. Nah, untuk spesifikasi kayu dan kondisi strukturnya dijelaskan bahwa kualitas kayu adalah E17 ya. E17 kita lihat di nilai desain acuan. E17 itu nilai kuat tekannya, kuat tekan nilai desainnya adalah 14,6 dan nilai E minnya adalah 8.500 ya. Kita masukkan semua di sini ya. Kemudian untuk ukuran kayu yaitu diameternya 300 mm dan panjang kolom atau L-nya adalah 3200 mm. Nah, untuk beban aksial yang bekerja itu beban mati sebesar 200 kN dan beban hidup atau PL sebesar 350 kN. Nah, untuk koefisien panjang tekuk arah X dan arah Y dia sama, yaitu 1 karena menggunakan tumpuan sendi ya. Kemudian kayu yang digunakan adalah gergajian standar dan kondisi kadar airnya 15%. Untuk struktur kayu ini berada pada area dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Nah, kemudian kayu dipilih secara maksimal jadi ukurannya pas dan kayu memiliki tusukan akibat pengawetan secara kimiawi. Terus kayu ini digunakan untuk struktur ruangan umum ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Seperti biasa, untuk pertama untuk statement di sini kayunya gergajian agar memudahkan kita mencari faktor-faktor koreksinya ya. Berarti faktor koreksi untuk kayu gergajian. Kemudian kita statement juga di sini dimensinya ya. Dimensinya diameternya adalah 300 mm dan panjangnya adalah 3200 mm. Yang ketiga, kita masukkan nilai mutu kayunya ya. Mutu kayu ini didapat tadi di nilai desain acuan 14,6 untuk FC-nya dan E-nya adalah 8.500. Oke, kita masukkan di sini semua. Nah, kita yang keempat adalah mencari faktor koreksi untuk nilai desain acuan ya. Kita khusus untuk mendesain DFBK sistemnya. Berarti kita cek saja yang bagian DFBK, yaitu bagian yang sini putih dan bagian yang di sini ya. Kita cek untuk FC, kita butuhnya adalah CM, CT kecil, CF, CI, kemudian ada CP, ada faktor konversi format, faktor ketahanan, dan efek waktu ya. Untuk yang pertama adalah CM, faktor layanan bahasanya. Kita cek di sini karena struktur kita ini mempunyai kadar air kurang dari 19% ya, atau berapa tadi, 15% kalau di soal. Oh ya, 15%. Jadi dia tidak kita masukkan faktornya, kita kalikan dengan satu saja ya. Selanjutnya untuk faktor temperatur, karena struktur ini berada di kondisi di atas pada kondisi 40 derajat, berarti dia di atas 38 derajat ya, berarti ya. Nah, berarti di sini ya. Ya. Nah, CT-nya itu. Berarti nilainya berapa? Untuk FC-nya adalah 0,8 ya. Kemudian untuk faktor ukuran atau CF kita masukkan nilainya 1 karena kita anggap ukurannya presisi ya, tidak ada koreksi. Nah, untuk faktor tusukan seperti biasa nilai FC-nya adalah faktor koreksinya adalah 0,8 karena dia ada tusukan akibat pengawetan ya. Nah, dua yang terakhir yaitu faktor konversi format kita bisa langsung lihat di sini 2,4 dan 0,9 ya. Oke, nah kemudian kita mencari efek waktu dan beban tekan terfaktor. Pertama kita mencari beban tekan dulu, kita masukkan di sini bebannya. Untuk beban mati 200, beban hidup adalah 350. Nah, untuk kondisi yang kita cari, karena di sini cuma ada dua jenis beban, jadi cuma ada dua kondisi untuk beban ultimate-nya ya. Pertama 1,4 dikali beban mati, kondisi kedua adalah 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Nah, hasil dari perhitungan itu didapatkan bahwa kondisi pertama
adalah didapatkan beban ultimate-nya 280 kN. Sedangkan untuk beban yang kondisi kedua adalah 800 kN. Jadi kondisi kedua yang menentukan ya, karena bebannya paling besar. Jadi PU-nya adalah 800 kN. Nah, sehingga efek waktunya adalah 0,8. Kita lihat di sini ya. Efek waktunya adalah 0,8 ya. Oke, selanjutnya selanjutnya kita mencari nilai koreksi desain tekan acuan ya. Ini mudah saja, tinggal kita kalikan nilai yang tadi, nilai acuan desain untuk FC-nya 14,6 dikalikan dengan seluruh faktor yang ada di sini ya. 1, 0,8, 1, 0,8, 2,4 dan 0,9 ya. Didapatkan ditambah faktor waktu ya, lambda. Didapatkan hasil 16,15 MPa. Kemudian kita mencari modulus elastisitas stabilitas terkoreksi ya, atau E-min. Nah, yang kita sudah punya adalah E-min biasa. Kalau ini adalah E-aksen min ya, kita mencari E-aksen min. Seperti sebelumnya, kita cari dulu faktor-faktor koreksinya. Pertama CM, CT, CT besar, CI, KF dan faktor ketahanan ya. Di sini bisa dilihat dari tabel ini ya. Untuk E-min-nya apa aja yang diperlukan sesuai dengan jenis perhitungan kita ya, DFBK ya. Oke, kita masukkan untuk CM, kita cari ya, CM itu berapa? 1 CM, karena tadi kondisi kita itu kayunya adalah 15 derajat ya, 15% untuk kadar airnya ya. Jadi dia tidak ada faktor koreksi, kita masukkan 1. Untuk faktor temperatur kita cek di sini E-min-nya berapa ya. Nah, E-min kita cek kondisinya 40 derajat, berarti di sini didapatkan nilai 0,9 ya. Kita masukkan 0,9 di sini. Untuk faktor kekakuan tekuknya kita masukkan 1. Untuk tusukan kita masukkan 0,95. Dari mana? Kita cek di sini untuk E-min ya. Kalau dia ada tusukan berarti 0,95 ya. Kemudian faktor konversi format kita bisa cek di sini, dapatkan 1,76 dan faktor ketahanan adalah 0,85 ya. Tinggal kalikan saja 8500 dikalikan dengan seluruh faktor ini ya, didapatkan hasil 10.872,18 MPa ya. Nah, selanjutnya kita mencari stabilitas kolom ya. Nah, sesuai SNI untuk kayu bundar ya. Nah, ini ya, kayu gergajian tapi penampangnya lingkaran ya. Kita lihat ada di CP sini ya. Ini untuk tiang pancang dan tiang kayu bundar ya. Nah, oke. Itu 0,85 faktor C-nya ya. Kemudian kita cari luas penampang batang tekan. Kita cari dengan menggunakan rumus luas lingkaran ya, biasa 1/4 VD pangkat 2. Masukkan aja 1/4, Pi-nya 3,14 dan masukkan D-nya berapa? 300 mm pangkat 2 ya. Nah, kemudian untuk penampang lingkaran, perhitungan dilakukan dengan menggunakan penampang bujur sangkar. Jadi, luas ini nanti kita harus akarkan lagi ya untuk mendapatkan sisi bujur sangkarnya ya. Nah, sisi bujur sangkarnya itu adalah D. D sama dengan akar dari luas penampang bulat. Jadi bulat itu kita ubah menjadi persegi ya, harus seperti itu, diekuivalenkan. Nah, didapatkan perseginya dengan ukuran 265,87 mm. Nah, barulah kita bisa mencari rasio kelangsingan LE per D dengan rumus KE dikali L dibagi dengan D. D tadi ini adalah sisi bujur sangkar tadi ya. Nah, karena KE-nya tadi 1, dapat dari soal bahwa KE-nya 1. Kemudian kita tinggal masukkan saja nilai L-nya. L-nya kita gunakan adalah 3200 ya. Kemudian dibagi dengan 265,87. Didapatkan nilai rasionya adalah 12,04. Nah, kita harus cek dulu syaratnya. Dia tidak boleh lebih dari 50.
Karena nilainya 12,04 berarti syarat terpenuhi. Kemudian kita mencari FCE ya. FCE ini rumusnya seperti sebelumnya 0,822 dikali E min. Nah, E min ini itulah gunanya untuk mencari FCE ya. Kemudian ada LE per D. LE per D itu tadi adalah 12,04 ya. Tinggal dimasukkan nilainya. Didapatkan nilai 61,69 MPa. Nah, kemudian kita mencari FCE per F bintang C ya. F bintang C tadi sudah kita dapatkan di atas. Ini nilai koreksi desain tekan acuan sejajar serat ya, 16,15. Tinggal kita bagiin saja 61,69 dibagi dengan 16,15 MPa ya. Dapatkan rasionya yaitu sebesar 3,82. Nah, kemudian kita bisa mencari CP. Masukkan saja semua nilainya ini. 1 ditambah FCE per F bintang C dan sekian. Nilai C tadi adalah 0,85 ya. Didapatkan nilai 0,95. Kemudian kita terakhir baru mengecek kekuatan tekan dari struktur kita ya. Dengan rumus CP dikali F bintang C dikali A. Kita masukkan saja semua nilainya. CP dikali F bintang C ya, dikali dengan luas penampang lingkaran ya. Dapatkan nilai sebesar berapa ini? 1.087.165,19 Newton. Kita konversi ke kilonewton dengan dibagi 1000 ya. Didapatkan nilai 1087,17 kilonewton. Nah, kita cek beban aksial yang ada atau beban yang bekerja itu adalah beban yang bekerja ultimate ya, yang paling maksimum adalah 800 kilonewton, sedangkan kekuatan kita 1087,17. Otomatis struktur kita sudah sesuai syarat untuk kekuatannya ya. Jadi kesimpulan, kolom tersebut memenuhi persyaratan menahan beban-beban yang bekerja dan kolom tersebut memenuhi persyaratan kelangsingan yang berarti tidak terjadi tekuk. Seperti itu ya. Oke, semoga dipahami. Terima kasih.